Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur data, konsepnya, definisinya, jenis-jenisnya, dan juga kegunaannya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang beberapa materi, diantaranya array. Kemudian dengan array itu kita belajar tentang konsep pengurutan dan algoritmanya, di mana di dalam pengurutan itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengurutan sederhana, kemudian kita lanjutkan dengan pengurutan yang lebih advance, di mana pengurutan sederhana itu kita pelajari ada tiga, yaitu ada bubble sort, kemudian selection sort, dan yang terakhir adalah insertion sort. Sementara untuk proses pengurutan atau algoritma pengurutan yang lebih lanjut atau yang lebih advance, karena di situ ada salah satu syarat yaitu menggunakan rekursi supaya bisa menjalankan algoritma pengurutan yang lebih advance itu, yaitu algoritma merge sort, kemudian quick sort, dan yang terakhir adalah heap sort. Kita ketahui bahwa salah satu manfaat dari data urut adalah kita akan mudah melakukan proses pencarian. Nah, di sesi kali ini kita akan belajar beberapa algoritma pencarian. Di antaranya ada sequential sort, ada binary sort, dan yang terakhir adalah interpolation sort. Kita mulai materinya yaitu pencarian, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah searching. Adapun capaian pembelajaran dari materi ini adalah setelah selesai materi ini, mahasiswa diharapkan yaitu setidaknya mengetahui konsep pencarian, kemudian mengetahui teknik atau algoritma pencarian, diantaranya antara lain yang perlu kita pelajari di PT ini, yaitu sequential sort, binary sort, dan interpolation sort. Outline yang ada di dalam slide ini antara lain adalah konsep pencarian, kemudian sequential sort, dan binary sort, serta interpolation sort. Pernahkah Anda melakukan aktivitas pencarian dalam Google? Pasti sering ya, ini adalah aktivitas yang sudah pernah dan sering bahkan setiap hari kita lakukan. Proses pencarian itu memang wajar saat ini dan lumrah. Itu memang suatu kebutuhan yang perlu kita penuhi, baik proses pencarian menggunakan komputer maupun gadget atau smartphone. Nah, proses pencarian data ini dapat dilakukan dengan cara menelusuri data yang tersimpan di dalam komputer maupun di luar komputer. Pencarian data juga sering disebut sebagai table lookup atau storage and retrieval information, yaitu proses untuk mengumpulkan sejumlah informasi di dalam memori komputer dan kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan dengan cara yang secepat-cepatnya. Kemudian ada algoritma. Algoritma itu seperti yang kita ketahui adalah teknik atau cara atau metode yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam kasus ini adalah algoritma pencarian. Nah, yang dimaksud dengan algoritma pencarian itu adalah teknik atau cara atau metode yang memiliki sebuah argumen kunci dan langkah-langkah tertentu akan mencari record atau data simpanan dengan kunci tersebut. Ketika kita melakukan proses pencarian, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah successful, yaitu data ditemukan. Yang kedua adalah data tidak ditemukan atau unsuccessful. Ada beberapa metode pencarian. Yang pertama adalah metode pencarian di dalam internal, yaitu semua record yang diketahui berada di dalam memori komputer. Kemudian ada pencarian eksternal, yaitu pencarian yang tidak semua record yang diketahui berada di dalam komputer, tetapi ada sejumlah record atau rekaman yang tersimpan di dalam penyimpanan luar, misalnya hard disk, flash disk, pita magnetik, dan metode dan storage penyimpanan yang lain. Kemudian ada namanya pencarian statis yang disebut sebagai static searching.
itu adalah banyaknya rekaman diketahui atau dianggap tetap, artinya tidak ada penambahan data dan juga tidak ada pengurangan data. Nah, inilah lawannya dari pencarian statis, yaitu pencarian dinamis, di mana data yang disimpan, data yang dicari itu berubah-ubah. Nah, kadang ada, kadang tidak ada, disebabkan oleh penambahan atau penghapusan suatu record. Ada beberapa algoritma pencarian yang perlu kita pelajari di semester ini, yaitu yang pertama adalah pencarian berurutan atau sequential sort, kemudian pencarian biner, dan yang terakhir adalah interpolation sort. Kita mulai dengan sequential sort. Sequential artinya adalah pencarian linear atau bisa disebut sebagai pencarian berurutan, yaitu menggunakan prinsip perbandingan satu per satu secara berurutan dengan data yang dicari sampai data ditemukan atau tidak ditemukan. Pencarian data dalam array satu dimensi ini khususnya dengan cara menelusuri semua elemen dari awal sampai akhir tanpa harus mengurutkan data value-nya. Jadi data yang dicari dalam sequential sort itu tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Ada kemungkinan yang bisa muncul di dalam pencarian sequential sort itu. Yang pertama adalah kemungkinan terbaik atau best case. Best case ini jika data yang dicari itu terletak di indeks array terdepan atau elemen array pertama, sehingga waktu yang dibutuhkan itu menjadi lebih cepat karena dia berada di paling depan. Kedua adalah kasus terburuk atau worst case, itu jika data yang dicari terletak di indeks yang terakhir karena dia harus mengecek dari indeks pertama, kedua, ketiga sampai indeks n atau indeks terakhir. Nah, sehingga waktu yang dibutuhkan ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Misalnya kita akan melakukan pencarian data array satu dimensi menggunakan metode algoritma sequential. Datanya adalah 8729563410 disusun seperti ini. Kemudian kita akan mencari nilai 6. Caranya yaitu membandingkan nilai 6 ini dengan indeks ke-0, dibandingkan lagi dengan indeks ke-1, kedua, ketiga, sampai indeks ke-n. Apabila datanya ditemukan, apabila keywordnya yang dicari atau yang dicari, keywordnya 6 ini sama dengan nilai yang ada di sini, di dalam array ini, maka dia bisa dikatakan ditemukan atau ada. Tetapi jika keywordnya ini tidak sama dengan data yang ada di array ini, maka dikatakan data tidak ditemukan dan prosesnya akan dilanjut hingga keywordnya itu sama dengan data yang ada di dalam array ini. Maka nanti akan ada pesan, kalau data ditemukan maka akan ditampilkan pesan ada. Sedangkan apabila tidak ditemukan, nanti bisa ditampilkan tulisan tidak ada.